Hai, welcome back to Mobil Bekas Gue TV. Hari ini gue bakal nge-review sebuah Toyota Soluna stok baru dari mobilbekasgue.id yang dimana Toyota Soluna ini selalu jadi incaran ya, karena banyak dari teman-teman semua yang sering nanyain tentang Toyota Soluna kita, tapi sayangnya udah laku. Jadi buat teman-teman yang berminat, mungkin bisa tonton video ini sampai habis biar tahu gimana kondisinya dan segera chat kita via WhatsApp bisnis sebelum keduluan orang lain. Semoga video ini bermanfaat. Happy watching. Oke, pertama kayak biasa, gue bakal ngejelasin di bagian depannya dulu. Mobil ini Toyota Soluna GLI tahun 2000. GLI ya, jadi dia trim tertinggi. Nah, Toyota Soluna GLI ini gue langsung bilang aja, ini catnya sudah siram semua. Tapi mobil ini walaupun sudah siram ya, siramnya itu cukup rapi ya. Kalau biasa gue menilai siram itu sekitar 75 dari skala 10 ke 100 ya. Mobil ini gue kasih nilai 85 karena siramnya memang tidak mendekati seperti original. Memang tetap ada indikasi-indikasi kelihatan mobil bekas siram buat orang-orang yang jeli dan biasa ngelihat mobil gitu. Tapi overall mobil ini bagus. Overall masih ganteng, kan bisa lihat sendiri di kamera ya. Masih ganteng, dan karena mobil ini cuma disiram, jadi dia juga proses pengecatannya itu tidak menggunakan dempul. Terbukti dari mobil ini masih kaleng semua. Di bagian kap mesin dia masih kaleng. Nah, di bagian depan ini dia grillnya udah aftermarket ya. Sayang sekali sebenarnya, karena kalau misalkan grillnya itu pakai grill original, wah gila, lebih ganteng lagi. Karena memang grill kayak gini tuh bukan selera semua orang, termasuk bukan selera gua. Tapi overall ya masih cukup ganteng lah. Kalau misalkan kalian berminat, kalau kalian nggak suka sama grill ini, kalian boleh ganti grill copotan original Toyota Soluna, banyak di marketplace. Dan mobil ini kalau kemarin lampu sennya itu banyak yang diganti bening, ini lampu sennya warna oranye, dan gue seneng banget lampu sen warna oranye. Dan ini mobil warnanya biru ya, warnanya biru. Nah, bukan biru dongker, bukan biru muda, jadi birunya itu biru tua tapi nggak dongker banget gitu, nggak tua banget gitu. Nah, kontras dari sen warna oranye dan catnya yang warna biru gelap ini itu kayak makin bikin kesannya mobil ini tuh ganteng, mobil tuh manis gitu ya menurut gua ya. Nah, di bagian depan cat siram, semuanya siram, terus masih presisi semua ya. Nih, nat-nat dari sini, tarikan garis masih pada ketemu semua. Di grill masih pada ketemu semua, di sini juga masih pada ketemu semua. Jadi mobil ini bukan bekas nabrak sedikit pun. Nanti gua akan kasih lihat juga tuangan di dalamnya dan apron-apron kap mesinnya. Bumper juga masih presisi. Bumper di samping kiri dan samping kanan masih presisi. Nanti kalian bisa lihat di video, samping kiri dan samping kanan masih sangat presisi. Dan mobil ini memang salah satu Soluna yang cukup ganteng yang pernah gua jual gitu ya. Jadi paling itu aja di bagian depan ya. Untuk di bagian depan, di bagian gua akan lanjut sekalian di bagian samping kanannya. Oke, bahas di bagian samping kanannya. Nah, sama ya, ini juga udah siram dan masih kaleng semua sampai belakang. Dia masih kaleng semua. Tarikan garis masih lempeng semua ya. Ini tarikan garis dari sini sampai belakang dia masih lempeng semua. Dan ini masih presisi nih, ini masih presisi. Nah, velgnya ini sebenarnya velgnya ini
ganteng. Ring 16 dengan profil ban 195/50. Ganteng sih, mobilnya ganteng. Cuman velgnya ini udah agak-agak jelek, jadi perlu repaint lagi supaya biar lebih ganteng gitu. Nah, bannya ini pakai Achilles ATR Sport. Dia 195/55 kan tadi gue bilang. Dan salah satu PR di mobil ini adalah selain kelebihan mobil ini yang sudah tadi gue jelaskan, ada beberapa PR yang harus gue jelaskan juga di video ini. Salah satunya adalah ban. Ban itu kalau kalian berminat, ban itu empat-empatnya menurut gue kalau untuk dipakai jangka waktu panjang atau untuk dipakai jarak jauh, ban itu empat-empatnya amannya diganti. Gue ngomong jujur aja supaya demi faktor safety teman-teman semua yang berminat sama mobil ini, ban baiknya empat-empatnya diganti. Itu PR yang pertama, dan nanti akan gue jelaskan PR-PR selanjutnya ataupun kelebihan-kelebihan dari mobil ini. Salah satunya adalah ban harus ganti. List masih bagus semua, karet-karet atas masih bagus semua. Nah, karena dia GLI, dia punya list chrome di bagian jendela sini. Nah, list chrome juga ada di bagian jendela sini. Dia masih kaleng. Nah, ban ini sama ya, ukurannya sama semua, peleknya sama semua, dan ini masih presisi juga. Pintu-pintu juga masih bagus. Pintu-pintu juga masih bagus, nggak ada yang turun. Nah, cuman di sini ada agak kendor ini ya, apa namanya, handle pintunya agak kendor, jadi harus diperbaiki. Ini gampang sih perbaikin sendiri. Nah, ini pintu-pintu masih bagus semua. Lipetan-lipetan pintu juga masih bagus. Dia nggak ada yang keropos sama sekali. Masih bagus semua di mobil ini. List juga masih bagus. Cuman karena dia mobil ini siram, jadi di sini nggak ada tulisan twin cam 16 valve FI. Dan di bagian bawah itu nggak ada keropos sama sekali. Mobil ini nggak ada keropos sama sekali di bagian bawah. Di bagian kolong-kolong roda juga nggak ada keropos sama sekali. Inner fender juga dia masih bagus. Walaupun kotor ya, ini mobil belum gue cuci. Walaupun inner fender kotor, masih bagus semua. Terus ada mudguard. Mudguard belakang juga ada. Ini masih lengkap ya, mobilnya masih lengkap semua. Sisanya mobil ini bagus, selain PR yang gue bilang di sebelah kanan sini. Kita bakal lanjut bahas ke bagian kirinya. Oke, bahas bagian samping kiri ini sebenarnya nggak ada bedanya sama bahas bagian samping kanan. Kondisinya sama, pelek ban sama kondisinya, terus masih kaleng juga bodinya nih. Kalian bisa dengerin bunyi kaleng-kalengnya. Terus kalian bisa lihat di sini, dari samping sini kelihatan fitment dari mobil ini pakai velg ring 16 ban 195/55 ini bagus. Karena di belakang ini dia dipotong pernya. Jadi feel berkendaranya akan agak keras di bagian belakang, tapi di bagian depan dia nggak dipotong. Jadi suspensinya empuk di bagian depan, tapi suspensinya agak keras di bagian belakang. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia lebih stabil di tol. Nah, terus abis itu kita bahas di bagian, kolong-kolong masih bagus semua ya. Nanti kalian lihat aja di bagian video, kolong-kolong masih bagus semua. Lipetan pintu juga sama. Lipetan pintu juga masih bagus semua, nggak ada keropos sama sekali. Kita sekalian bahas di bagian belakangnya mumpung lagi kelihatan nih mobil ini. Nah, ini kaca-kaca nggak ada silen, masih aman semua, masih bagus semua. Karet-karet atas tadi ya, karet-karet atas masih bagus semua. Kaca-kaca nggak ada silen, terus cat siram cukup bagus. Terus stop lamp original, dan di sini 1.5 GLI-nya, tapi G-nya hilang. Gue nggak tahu G-nya lagi kemana nih, karena G-nya hilang. Toyota dan Soluna masih lengkap semua. Nah, kalian bisa lihat, gue pindah dulu ke sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat di bagian belakang dia masih kaleng juga, dan masih presisi semua. Lampu-lampu, tarikan-tarikan garis ini, bumper masih presisi semua, nggak ada yang turun. Oh iya, mobil ini salah satu PR-nya adalah pajaknya off 2 kali. Bulan 9 2020, jadi 2 kali, bulan 9 2021, bulan 9 2022. Kalengnya sampai bulan 9 2023. Nah, kita sekarang langsung buka aja bagian bagasinya sebentar.
Nah, kalian bisa lihat sendiri tadi kalau bagasinya itu dibuka dia ngangkat sendiri. Emang harusnya Toyota Souna tuh bagasinya begitu ya, yang masih bagus ya. Karena gue sendiri juga dulu pernah pakai Toyota Souna dan ada akses buka bagasi dikunci. Ketika kita pencet buka bagasinya, itu bagasinya ngangkat sendiri kalau Souna yang masih bagus. Tapi kalau Souna yang udah nggak bagus, dia kalau dibuka ya udah cuman ngebuka gini doang, buka set ngangkat dikit. Nah, Souna yang masih bagus tuh dia bisa ngangkat sampai atas begini. Karena ininya enteng, pintu bagasinya enteng. Dan dia masih kaleng semua gitu. Nah, terus di bagian bagasi sini ya, bagasinya juga masih rapi. Kalian bisa lihat ke sini. Kalian bisa lihat nih, gue buka. Nah, ini peleknya pakai pelek kaleng. Peleknya pakai pelek kaleng dan bagasinya juga masih rapi. Jadi masih aman bagasinya. Kita langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Oke, kita sekarang bahas bagian mesinnya. Nah, seperti yang gue bilang, mesinnya ini sehat banget. Kenapa gue bilang gitu? Karena tidak ada setetes oli pun di mesin ini. Dan kalau sebelumnya gue bilang Toyota Souna gue yang sebelumnya itu agak berat ya, karena memang harus setel klep segala macam. Nah, ini adalah kondisi di mana memang idealnya Toyota Souna tarikannya itu seenak ini. Nanti akan kita coba di bagian feel berkendara. Dan mobil ini sehat, mesin nggak ada PR, radiator aman, dia pakai coolant, dia nggak ngurang, selalu aman dia pakai coolant. Terus nggak ada rembes di bagian manapun. Dan alternator baru segelondong, literally bener-bener baru semuanya, nggak diservis alternatornya. Kompresor AC kering banget, nggak ada olinya. Dan bagian nggak ada rembesan oli di kompresor AC ya. Dan bagian power steering juga kering banget, nggak ada rembesan oli di bagian power steering. Power steeringnya juga segini aja, nggak ngurang. Dan mobil ini mesinnya bersih banget. Mobil ini mesinnya bersih banget karena gue pakai produk engine degreaser dari mobil bekas gue.id, dimana produk ini bisa ngilangin noda-noda oli, noda-noda karat, dan noda-noda membandel di mesin-mesin kalian, termasuk di baut-baut, dan bikin mesin kalian itu bersih sebersih mesin Toyota Souna gue ini. Buat teman-teman yang kira-kira mesinnya itu nodanya sangat bandel, kalian bisa pakai kuas ataupun sikat besi, tapi harus pelan-pelan sikatnya. Dan buat teman-teman yang cuman debu-debu doang, kalian bisa pakai kuas kayak begini, kayak gua. Dan kalian bisa lihat hasilnya di mesin gue ini. Toyota Souna gue ini bersih banget, nggak ada setetes oli pun atau bekas-bekas grease oli. Nah, buat kalian yang berminat beli engine degreaser dari mobil bekas gue.id ini, kalian bisa cek link Tokopedia kita di deskripsi dan langsung check out aja. Banyak promo cashback dan gratis ongkirnya. Nah, di bagian tulangan-tulangan sini mobil gue juga masih bagus semua, nggak ada indikasi-indikasi bekas nabrak. Di bagian atas ini juga lempeng semua, teman-teman, nggak ada indikasi-indikasi bekas nabrak sedikit pun. Klip-klip headlamp masih oke semua, bulatan-bulatan gini masih oke, bukan bekas ketokan. Pokoknya mobilnya masih bagus di bagian engine, dan bagian tulangan-tulangan masih bagus semua, nggak ada PR sama sekali di bagian mobil, di bagian mesin. Tapi paling PR-nya cuman ya ritual ganti oli, ganti filter oli, walaupun ini olinya masih bagus juga ya. Dan di bagian ruang oli ini juga dia masih bersih. Nanti gue akan buka tutupnya, kalian bisa lihat beauty shootnya. Oke, mungkin segitu aja di bagian mesin ya. Kita langsung lanjut ke bagian interiornya. Sekarang kita bakal bahas bagian interiornya ya. Dan interior Souna itu ya gue udah sering bilang ringkih, build quality-nya kurang, dan gampang coklat kayak begini nih, coklat kayak begini terus. Nah, mobil ini setir masih bagus, masih bersih, masih bagus semua. Kisi AC standar kondisi Toyota Souna yang nggak terlalu bagus ya, standar Toyota Souna ya. Udah ada yang nggak bisa digerakin, tapi sisanya masih bagus semua, masih aman semua. Nah, cuman ininya doang nih,
Head unitnya ini head unit apa gue nggak ngerti, ini kurang bagus juga. Lighter masih bagus semua, masih aman semua. Persneling semuanya masih bagus di bagian interior ini. Dan mobil ini untuk joknya ini masih original ya, ini hanya disarung doang, bukan paten, jadi bisa dibuka. Tapi door trimnya ini yang udah nggak original nih. Door trim ini udah nggak original, dan ya kalian bisa lihat di red trim itu ada motif-motif begitu ya, motif-motif kayak begini nih. Ya kalau gue pribadi sih emang kurang suka ya sama yang kayak begituan ya. Cuman ya udah, berhubung kondisi mobil ini secara mesin, secara bodi semuanya masih bagus, bahannya masih bagus, jadi ya gue ada pertimbangan lain lah, makanya gue memaklumi hal itu. Dan cuman door trimnya doang yang nggak ori kan, joknya masih ori, jadi ya masih bisa diwajarin lah menurut gue. Oh iya, gue sebelumnya minta maaf kalau mobil ini kotor, tapi gue akan bersihin dikit lah mobil ini biar kelihatan lebih enak. Dan gue bersihin mobil ini pakai interior cleaner by mobilbekasgue.id. Jadi kita mobilbekasgue.id baru aja launching produk perawatan mobil. Ada interior cleaner, engine degreaser, sampo and wax pH balance, dan silicone dressing yang kalian bisa lihat detailnya di link Tokopedia kita di deskripsi. Nah, gue akan bersihin sebentar Toyota Soluna gue ini dan pakai lap microfiber biar hasilnya lebih maksimal. Interior karpet dasar juga masih ori ya, paling yang kurang serg sih cuman satu, yaitu door trimnya ya. Selainnya masih bagus, masih bisa diwajarkan lah, masih oke. Dan mungkin kita bakal lanjut ke bagian feel berkendaranya. Oke, sekarang kita akan feel berkendara Toyota Soluna yang stok baru dari mobilbekasgue.id. Nah, tadi gue waktu di bagian mesin gue bilang kalau mobil ini mesinnya enak banget, larinya enteng, dan memang ini idealnya Toyota Soluna tuh larinya begini. Nah, ini gue nggak bisa nunjukin larinya ya karena hujan cukup deres dan cukup bahaya kalau misalkan gue kick down mobilnya. Gue akan menjabarkan aja bagaimana rasanya. Mobil ini Toyota Soluna itu tarikannya enteng, apalagi di RPM bawah. Torsinya dapat banget, buat stop and go enak. Kalau di RPM atas semua Toyota Soluna memang standarnya udah nggak ini ya, tenaganya tuh udah nggak terlalu bagus di RPM atas karena memang dia belum punya teknologi variable katup yang bisa menyesuaikan bukaan katup saat di RPM tinggi dan bukaan katup saat di RPM rendah gitu. Jadi diwajarin aja, beda sama Honda City Type Z yang udah VTEC. Itu RPM atasnya waktu VTEC-nya kebuka dia ngebus gitu. Nah, mobil ini kaki-kakinya enak, ada sedikit bunyi di bagian long terot. Long terot kanan yang paling parah, long terot kanan. Long terot kiri udah mulai agak bunyi juga tapi belum terlalu parah. Jadi PR-nya di mobil ini adalah ganti long terot kanan dan kiri. Saran gua kalau terot, ball joint, suspensi semuanya aman, masih empuk. Dan gue bilang di bagian belakang PR-nya dipotong. Jadi kalau lewat posisi tidur itu emang agak keras ya, emang agak keras. Tapi kalau buat lewat jalan tol dia lebih stabil karena suspensi belakangnya stiff, jadi nggak terlalu limbung. Dan kalau manuver-manuver belok-belok dengan kecepatan tinggi itu dia juga lebih stabil, nggak limbung. Nah, untuk PR selanjutnya adalah ada di support shock belakang. Support shock belakang kiri itu udah mulai bunyi. Support shock itu adalah karet dudukan shock dan bodi
Dimana kalau misalnya dia udah getas atau karetnya udah nggak bagus, dia akan bunyi duk 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 duk. Nah ini support shocknya yang harus diganti. Support shock murah sekitar 200 ribuan itu. Jadi PR-nya kalau di kaki long terot kanan kiri dan support shock kiri belakang untuk PR di mobil ini. Untuk temperatur aman. Soluna itu jarang banget yang overheat kalau nggak bener-bener parah banget kondisinya. Kalau nggak bener-bener orangnya itu nggak ngerti banget, nggak merawat banget, itu jarang banget yang overheat. Karena mobil ini adalah mobil yang dipakai taksi pada zamannya. Soluna XL itu dipakai taksi, ini GLI. Nah, jadi taksi itu kan mobilitasnya setiap hari jalan terus. Jadi aneh kalau misalnya Toyota Soluna tuh ada yang overheat, berarti udah nggak terawat banget. Nah mobil ini temperatur aman. Untuk suspensi tadi gue udah jelasin. Untuk kopling empuk, khasnya Toyota Soluna ya. Kopling empuk, remnya enak banget. Gue pertama kali megang mobil ini waktu test drive sebelum beli itu, kaki gue agak sedikit susah beradaptasi karena remnya itu sedikit dipencet aja udah seret gitu, udah kayak gitu sedikit dipencet. Jadi rem itu enak, aman, bagus semua. Nggak ada yang terlalu penting sih, cuman kekurangan mobil tua yang bisa diwajarin. Knalpot udah nggak standar ya, udah aftermarket, bunyinya lumayan ngebas gitu. Dan ya overall itu sih untuk di bagian feel berkendara. Selain yang gue sebutkan, mobil ini nggak ada PR dan masih oke semua. Mungkin segitu aja feel berkendara dari gue kali ini. Oke, mungkin segitu aja video singkat gue tentang review kondisi Toyota Soluna yang dijual di mobilbekasgue.id ini. Kesimpulannya adalah mobil ini ada beberapa PR yang sudah tadi gue sebutkan ya, di bagian kaki-kaki, di bagian interior, di bagian mesin sih nggak ada, sama paling di bagian pajak ya. Pajak mobil ini mati 2 kali dari bulan 9 2020, jadi kalian majekin 2 kali sampai bulan 9 2022. Overall mobil ini bagus, tapi namanya mobil second apalagi mobil tua pasti ada kekurangannya. Nah buat teman-teman yang berminat, karena ini sebuah Toyota Soluna yang sepengalaman gua, mobilnya itu banyak ditanyain sama teman-teman ya, tapi sayang mobil udah laku. Jadi buat teman-teman yang memang serius berminat, kalian bisa chat via WhatsApp bisnis kita di bawah, nanti kita taruh di bawah. Dan jangan lupa mampir ke online shop kita di Tokopedia Mobil Bekas Gue, linknya juga gue taruh di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan agar bisa membeli mobil impian kalian. Gue pamit undur diri. Shining on.